Tata cara ibadah online sekolah minggu GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu online GPPS Anugerah. Sebelum kita memulai ibadah kita akan siapkan hati kita mau berdoa, dan Kak Vera akan memimpin kita di dalam doa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh punya sikap yang dengar-dengaran, sehingga kami bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Bapa kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Amin. Kakak percaya kabar adik-adik di rumah dan dimanapun kita berada, semuanya baik ya, dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua ya. Kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan, apa kabar teman, apa kabar teman. Apa kabar teman, apa kabar teman, apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Sekali lagi kita mau nyanyikan, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Katakan kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Sekali lagi ya, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Puji bagi nama Tuhan, kakak percaya kita semua sudah siap untuk memberikan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, karena ketika Tuhan memanggil nama kita, ketika Tuhan memanggil nama Kak Caca, nama adik-adik semua, kita jawab apa adik-adik? Jawab, ya Tuhan. Nggak mungkin kalau Tuhan manggil kita jawab tidak, atau kita diem aja. Tapi ketika Tuhan memanggil nama kita, ketika kita mendengar Tuhan memanggil nama kita menjawab, ya Tuhan. Kita mau pujikan pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji bagi nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah adik-adik, ketika adik-adik sudah menjawab ya Tuhan, berarti adik-adik sudah siap untuk membuka hati adik-adik selebar-lebarnya untuk sebentar lagi kita semua ditaburi oleh cerita firman Tuhan. Dan saat ini mari kakak ajak semua adik-adik untuk menyiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kasih sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau baik bagiku, besar kasih-Mu, kau Tuhan dan Raja-Mu, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau baik bagiku, besarlah kasih-Mu, kau Tuhan dan Raja-Mu, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi adik-adik, kita mau nyatakan Yesus sahabatku, sahabatku, kau baik bagiku, besarlah kasih-Mu, kau Tuhan dan Raja-Mu, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menjadi sahabat dan juru selamat setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Kini kami Tuhan membuka hati kami untuk ditaburi oleh cerita firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman itu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh melakukan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang ada di rumah juga akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kak Yohanes yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biar Engkau pakai Kak Yohanes untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik.
Halo, apa kabar? Yuk kita berdoa yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, Allahku Roh Kudus, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik mengucap syukur ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar memberi kita satu pelajaran bahwa Tuhan kita itu ternyata adalah Tuhan yang hebat. Kalau minggu-minggu lalu kita boleh melihat kehebatan Tuhan Yesus lewat kekuatan, lewat kemampuan Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memelihara. Tuhan kita itu Allah yang memelihara. Jadi nggak usah khawatir adik-adik, nggak usah takut, nggak ada makan. Apalagi soal makan ya, kita dengar sendiri bahwa Nabi Elia ya, Tuhan pelihara. Disuruh pergi ke tepi sungai, nanti burung gagak ngasih makan, minumnya dari sungai. Begitu musim kemarau datang, disuruh lagi pergi ke janda Sarfat. Janda Sarfat Tuhan buat mujizat toh, padahal janda itu nggak punya apa-apa, hanya tepungnya sedikit, minyaknya sedikit, cukup untuk mereka berdua sama anaknya, janda ibu itu sama anaknya. Tapi Tuhan bikin apa? Minyak dan tepung itu gak berkurang adik-adik. Sampai Tuhan bilang habis ya habis. Hebat kan? Jadi gak perlu khawatir adik-adik. Kalau soal makanan, minuman gak perlu khawatir. Yang penting kita percaya, kerja keras, pasti Tuhan kirim rezeki. Oke? Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak berharap kita semua, mama papa di rumah, belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memelihara kita. Soal makanan, soal minuman, soal kebutuhan kita jangan khawatir, jangan takut adik-adik. Karena Tuhan kita itu Allah yang hebat, Dia Allah yang hidup. Oke, yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pelajaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup memelihara kami. Apalagi hanya soal makanan dan minuman, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau memelihara kami di zaman kesusahan pun Engkau memberikan solusi seperti pada Nabi Elia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Berkati mama papa di rumah, pekerjaannya Allah memberkati adik-adik dalam studinya, dalam belajarnya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah memberkati sekolah minggu di GPPS Anugerah. Biarlah Allah juga memberkati kami para guru-guru sekolah minggu, supaya kami bisa mengajar lebih baik untuk adik-adik di sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, gereja GPPS Anugerah. Biarlah lewat gereja ini kami bisa memberkati semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Adik-adik, hari ini kita akan membuat tempat sampah mini dari kardus bekas. Disimak ya. Adik-adik, siapkan alat dan bahan ya. Pertama-tama ada kardus bekas yang sudah diukur dan dipotong sesuai dengan ukurannya. Yang kedua ada kertas HVS berwarna. Yang ketiga siapkan tusukan. Di sini kakak pakai sedotan. Yang keempat ada lem kertas. Yang kelima isolasi. Dan yang terakhir gunting. Cara pertama, potong kardus dengan ukuran 16 cm sebanyak 2. Yang kedua, potong kardus dengan ukuran 10 x 11 cm sebanyak 2. Yang ketiga, potong kardus dengan ukuran 10,5 cm x 10,5 cm sebanyak 1. Dan yang terakhir, potong kardus dengan ukuran 13 cm x 9 cm sebanyak 1. Selanjutnya, rangkai kardus sesuai dengan video yang adik-adik tonton ya. Selanjutnya, gunakan kertas HVS berwarna untuk menutupi kardus yang sudah dirangkai. Selanjutnya, adik-adik balik kardusnya, lalu gunting kertas HVS-nya sesuai dengan bentuk kardus. Untuk cara melipatnya, silahkan adik-adik tonton ya. Siapkan kardus berukuran 10,5 cm x 10,5 cm, lalu lapisi menggunakan kertas HVS berwarna dan tempelkan pada bagian kardus yang sudah dirangkai. Tempelkan sedotan menggunakan lem pada bagian ujung atas kardus yang sudah dirangkai. Selanjutnya, siapkan kardus berukuran 13 x 9 cm yang sudah dilapisi dengan kertas HVS berwarna, lalu lipat menjadi 2 dan letakkan di atas sedotan. Nah adik-adik, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Untuk ayat hafalan, adik-adik bisa buka Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Nah adik-adik, puji Tuhan kita sudah beribadah pada hari ini. Yuk kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa.
Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah, memberkati papa mama, memberkati kami guru-guru sekolah minggu, memberkati kami gereja GPPS Anugerah tempat kami bernaung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kami terima berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. You